Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua baik dan luar biasa. Ya, tetap sehat dan kuat. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Dan hari-hari ini biar kita mau terus membangun iman kita dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua negara-negara. Kita percaya kita punya Tuhan yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kita mau terus menyembah Dia, membawa persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Dia. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang memberi hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu dengan apapun kami tidak bisa membalas kasih Tuhan di hidup kami. Kami hanya mau datang memberi penyembahan kami, pujian kami, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dengan semua yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan hidup yang terbaik kami mau bawa bagi Tuhan malam ini. Kuduskan setiap kami dan layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selama-lamanya hanya padamu. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Kami tak dapat balas segala kebaikan-Mu. Kami tak dapat balas segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa
Lebih lagi saudara nyatakan ungkapan hati pada Tuhan. Kami tahu dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami Engkau baik Tuhan. Segenap hati dan hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau tebus hidup kami, Kau selamatkan kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada persembahan yang menyenangkan Engkau selain hidup yang kami bawa kepadamu Bapa. Tidak ada harta kekayaan, tidak ada jumlah uang yang besar yang bisa kami tukarkan kepada Tuhan selain persembahan hidup tubuh yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami memberi persembahan terbaik, yaitu hidup kami, yaitu tubuh yang kudus yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk mendekat di bait-Mu. Kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena itu kami bawa persembahan kami Tuhan kepadamu saat ini. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Amin, amin Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Mari sambil angkat tanganmu saudara, datang pada Tuhan, persembahkan hidupmu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa
hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami persembahkan yang menyenangkan hati-Mu selain hidup kami Tuhan. Tidak ada harta yang berharga yang bisa kami tukarkan dengan persembahan hidup. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami bawa hidup yang kudus, yang berkenan, hidup yang tidak bercacat sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami datang memberi hidup kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Mari sekali lagi saudara, bawa hidupmu pada Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman-Mu berkata, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami adalah imam-imam yang kudus, imamat rajani kepunyaan Allah sendiri. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai untuk kepentingan kerajaan-Mu di dunia ini. Pakai kami Tuhan. Kami tahu kami sedang ada di hari-hari yang terakhir. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bekerja bagi kerajaan-Mu. Bahkan kami ada di mezbah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk mendekat kepadamu. Biar Engkau terus memurnikan iman kami Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih lagi saudara katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari
kita bawa persembahan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, tapi Tuhan menginginkan persembahan tubuh yang kita persembahkan. Mari bawa hidupmu sambil angkat tangan, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Penyembahan terbaik adalah memberi hidup kepada Tuhan. Karena penyembahan kami adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat kasih setia-Mu yang sudah memilih kami. Engkau layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati dan hidup kami Tuhan. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami jadi tanah yang subur. Benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah di hidup kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Firman Tuhan akan menghasilkan buah di hidup kami, mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, yang saya percaya akan menguatkan iman kita saudara untuk semakin tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom Bu, shalom Ibu Debbie, saya dengan Ibu Rita, usia 57 tahun. Saya mau bersaksi Bu, ya adik ipar saya selalu bilang tentang mesbah doa. Tapi saya hanya melihat sepintas. Ya, pada bulan Juli 2020 wajah saya miring dan mulut saya menyon. Dan dari hasil MRI, dokter menyatakan ada tumor syaraf di otak. Kemudian
saya sembuh dan pada tanggal 25 Desember 2020 saya masuk ke rumah sakit lagi dengan gejala yang sama. Pada saat saya dirawat, siang malam saya dijaga bergantian oleh anak. Anak saya ada 4, Bu. Ya, dan tepat pada tanggal 28 Desember itu anak saya harus masuk kerja. Jadi malam tanggal 28 itu saya tidak dijaga oleh anak saya. Dan tiba-tiba adik ipar saya mau menjaga saya di rumah sakit. Pagi jam 5 adik ipar saya membuka mesbah syukur ibu. Dan saya dengar sambil tiduran, Bu. Pas Ibu Debbie berdoa, pas Ibu Debbie bilang yang ada sakit penyakit, ya berdoa buat yang sakit penyakit. Kalau sakit penyakit itu berasal dari dosa, maka kita harus meminta ampun. Dan kita tidak boleh menyimpan sakit hati kepada orang. Sedangkan saat itu saya memang lagi marah dan panas hati kepada seseorang, Bu. Itulah yang menyebabkan saya sampai masuk rumah sakit. Dan pas saya mendengar ibu bilang kita jangan sakit hati kepada orang, saya menangis, Bu, sejadi-jadinya. Dan saya menyadari kalau saya ini sakit hati kepada seseorang, makanya saya itu minta ampun saat itu. Dan saya juga melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti saya itu. Hingga saat ini saya sudah sehat, Bu. Dan saya puji Tuhan, saya setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur Ibu. Saya percaya, Bu, Tuhan yang sudah menyembuhkan tumor di syaraf otak saya tanpa operasi, puji Tuhan. Satu lagi, Bu, seminggu yang lalu ya telinga saya seperti ada kulit kering, lalu saya korek-korek pakai kuku dan menjadi luka. Dan telinga saya terasa sakit sekali. Sabtu malam sudah gak tahan, akhirnya diantar anak saya berkeliling mencari dokter THT tapi tidak ada yang praktek malam-malam. Adanya ya Senin pagi, tapi saya sudah kesakitan. Lalu malam itu saya mengikuti mesbah doa. Saya pegang telinga saya pada saat ibu berdoa dan puji Tuhan, Bu, telinga saya dipulihkan Tuhan dan saya tidak jadi ke dokter. Terima kasih Bu Debbie, dengan mesbah doa saya benar-benar merasa dipulihkan dan Tuhan memberkati Bu Debbie sekeluarga dan pelayanannya juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih dan puji Tuhan. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang mengalami kepahitan dan akhirnya ya sempat mengalami wajahnya miring dan mulutnya menyon ya, jadi seperti orang mau gejala stroke. Dan ketika diperiksa ternyata dokter berkata ada tumor di syaraf otak. Dan ibu ini berkata ketika dia diberikan mesbah doa oleh adik iparnya, dia tidak pernah ya tertarik untuk membukanya, tapi ketika dia masuk rumah sakit dan akhirnya harus dijaga oleh adik iparnya, dan ketika jam 5 pagi adik iparnya mendengarkan mesbah syukur di rumah sakit. Dan ketika saya berkata bahwa jangan menyimpan kepahitan, itulah yang membawa sakit penyakit dalam tubuh kita. Tiba-tiba ibu ini menangis sejadi-jadinya di rumah sakit ya. Tuhan melawat, Roh Kudus menjamah. Sehingga ibu ya akhirnya melepaskan pengampunan dan bahkan meminta ampun kepada Tuhan. Bukan hanya meminta ampun, juga melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hatinya. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi ya, Ibu Rita disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit. Saudara, makanya saya selalu berkata, ya jika sakit penyakit yang kita alami itu memang karena ada dosa, mari kita meminta ampun pada Tuhan. Ya biarlah Tuhan
yang akan turut bekerja. Jangan sampai dosa itu bisa membawa kutuk atas hidup kita atau membawa penyakit atas hidup kita. Ya, berdoa saudara ya, dan ini sangat luar biasa. Bahkan saya juga ya mau mengambil satu hikmah. Saudara lihat, karena adik iparnya yang setia mengikuti Mesbah Syukur, dan bukan secara kebetulan pada saat itu anaknya tidak bisa menjaga di rumah sakit dan adik iparnya tergerak untuk mendampingi menjaganya di rumah sakit, dan jam 5 pagi adik iparnya membuka mesbah doa dan dia dilawat Tuhan. Saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya seringkali kita hanya membutuhkan jamahan, dan puji Tuhan sampai saat ini Ibu Rita setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, bahkan dia disembuhkan Tuhan. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk taat melakukan firman Tuhan, meninggalkan segala dosa kita, entah itu dosa kepahitan, kekecewaan, amarah, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, atau apapun. Ya, Tuhan mau kita beres dari dosa. Seringkali kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena ada penghalang berkat, yaitu dosa. Mari kita tinggalkan dosa, kita mau kembali pada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia 43, kemarin kita sudah membaca bagaimana Yeremia dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Ya, dan kita tahu Yohanan kepala pasukan itu memaksa untuk seluruh rakyat yang masih sisa di Yehuda, mereka yang terserak-serak, yang sudah kembali ke Yehuda untuk tinggal di sana, kemudian dipaksa oleh Yohanan dan semua perwira tentara itu untuk mengikuti, dan mereka berangkat ke Mesir. Bahkan Yeremia juga disuruh ikut ke Mesir. Mereka berpikir kalau siapa tahu dengan ikutnya Yeremia ke Mesir maka Tuhan akan meluputkan mereka dari malapetaka. Tapi sesungguhnya mereka sedang menentang Tuhan, sebab Tuhan berkata, apabila engkau meninggalkan Yehuda dan engkau pergi ke Mesir, maka engkau akan berhadapan dengan pedang, dengan kelaparan, dengan perang, dan juga kematian. Iya, kita lanjutkan sekarang Yeremia 43 ayat yang ke-8. Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemanapun mereka pergi akan diikuti oleh Tuhan. Saudara, ya akhirnya juga kita melihat nanti bahwa Mesir, tempat larinya mereka mencari kedamaian, pun akan ditaklukkan. Kalau kita tidak bertobat, kemanapun kita lari, nasib kita akan tetap sama, dikejar oleh murka dan penghukuman. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah. Ya, kata firman Tuhan, ambillah batu-batu besar di tanganmu ya, dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Fir'aun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Ayat yang ke-10 berkata, lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan bentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Saudara, kita tahu bersama Nebukadnezar adalah raja penyembah berhala dan dia tidak percaya pada Allah. Tetapi dalam hal ini, kenapa firman Tuhan datang kepada Yeremia dan berkata di sana, ya, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Kenapa dia di sini dikatakan hambaku, kata Tuhan? Karena dia sedang dipakai untuk menghukum orang-orang Yehuda. Jadi dia ditaklukkan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya saat itu Tuhan memakai kata di sana hambaku. Ya, Nebukadnezar itu dikatakan akan membangun dan bahkan meletakkan perbadaninya di atas batu yang ditaruh oleh Yeremia di depan mata orang Israel, orang Yehuda, di depan pintu gerbang di Mesir, ya, depan istana Fir'aun. Ayat yang ke-11, ya.
Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, kata firman Tuhan, yang kemaut-kemautlah, yang ketawanan-ketawananlah, yang kepedang-kepedanglah. Mengerikan ya saudara, ini firman Tuhan ini. Di sana dikatakan yang mau kemaut-kemautlah, ya. Yang mau ketawanan-ketawananlah, yang kepedang-kepedanglah. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan ada orang-orang yang akan jatuh ke dalam maut. Ya, ketika Nebukadnezar datang, akan ada orang yang jatuh ke tawanan. Ada yang akan jatuh nasibnya ke pedang. Jadi perhatikan, Tuhan berdaulat atas hidup kita, makanya lebih baik kita taat. Mau kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan terus dikejar oleh murka Tuhan. Saudara, selesaikan sebenarnya apa yang harus mereka selesaikan. Tuhan itu hanya menuntut mereka itu taat pada suaranya. Yeremia sudah berfirman, Tuhan berkata, jangan pergi tinggalkan Yehuda, berdiamlah di sini, maka Tuhan akan menyesal terhadap murkanya. Dia akan membangun engkau kembali, dia akan mendirikan engkau kembali. Tapi kalau engkau tidak taat, mereka karena merasa tidak nyaman dengan kedagingan mereka, akhirnya mereka memilih untuk memberontak terhadap firman Tuhan dan mereka mencari jalannya sendiri. Mari kita belajar, berhentilah kita mencari jalan kita sendiri karena jalan kita itu belum tentu benar. Tapi jalan dan rencana Tuhan itulah yang pasti benar bagi hidup kita, saudara. Bahkan ketika mereka lari ke Mesir, Tuhan mengejar mereka, bahkan dia menaklukkan Mesir ke tangan Nebukadnezar, adalah raja yang mereka takuti. Sebenarnya seringkali kita ini, Tuhan sudah mau menyelesaikan masalah kita, cuma hanya sejauh ketika kita ini mau bertobat. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, saudara, maka Tuhan akan terus mengejar hidupmu. Apapun yang engkau mau lakukan, saudara, tidak peduli, engkau akan mengalami hambatan demi hambatan karena engkau belum selesai dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita, selesaikan. Hanya semudah dengan kita bertobat, yuk. Ya, kembali kepada Tuhan, bertobat. Waktu kita bertobat kembali pada Tuhan, maka dia meluputkan kita. Tetapi banyak orang karena tidak nyaman dengan cara Tuhan, kita mencari jalan sendiri. Tanpa kita sadari itu akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan mendatangkan murka. Ya, Tuhan berkata, maka nanti kalau Raja Nebukadnezar datang, yang akan kemaut-kemautlah, yang akan ketawanan-ketawananlah, yang akan kepedang-kepedanglah. Artinya apa? Sudah ada bagian yang ditentukan untuk kebinasaan mereka. Ingat, hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan, bahkan seluruh jalan hidup nasib kita itu, saudara. Ya, takdir kita itu ada di tangan Tuhan, dia yang pegang kendali. Lebih baik kita berserah, menyerahkan diri kepada Tuhan ya, daripada ngeyel, memberontak. Nebukadnezar menyerbu Mesir terjadi pada tahun 568 sampai 567 sebelum Masehi. Sebagaimana Yehuda, ya, Mesir memberontak terhadapnya dan dengan cepat dihancurkan. Hanya seperti itulah kerajaan besar yang senantiasa menjadi andalan dan harapan Yehuda. Mereka berpikir, saudara, ketika mereka melarikan diri ke Mesir ada kedamaian, ada ketentraman, bahkan itu adalah sebuah kerajaan besar yang dapat melindungi mereka. Tapi ketika Tuhan bilang jatuh dalam sekejap. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Jangan menaruh harapan pada kekayaanmu atau kesuksesan atau karirmu. Waktu Tuhan bilang jatuh. Waktu Tuhan bilang tutup. Ketika dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Ketika dia menutup pintu, gak ada yang bisa buka. Ya, saudara, dengan kekacauan di Yehuda setelah kematian Gedalia, bangsa itu berpaling kepada Yeremia untuk meminta petunjuk. Yeremia mendapatkan jawaban dari Allah pada waktu itu, suruh tinggal di negeri itu. Namun para pemimpin tidaklah patuh dan pergi ke Mesir. Dengan membawa Yeremia bersama-sama mereka di Mesir, Yeremia memberitahu mereka bahwa mereka berada di dalam bahaya yang sangat luar biasa. Mereka berjalan, saudara, menuju ke Mesir. Lalu saudara, ayat yang ke-12, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir
dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Mengapa Nebukadnezar disebut hambaku? Tuhan berfirman kepada Yeremia, karena Nebukadnezar dipakai Tuhan untuk menghancurkan dewa-dewa, allah-allah berhala sesembahan orang Mesir yang diagungkan selama ini, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dengan tidak berlama-lama. Dalam sekejap saja negeri dan kerajaan itu ditaklukkan kepada Raja Nebukadnezar, sehingga orang Yehuda yang sangat mengandalkan Mesir sebagai kerajaan besar dapat melindungi mereka. Dihancurkan Tuhan. Saudara, tidak ada tempat lain untuk kita bisa datang berteduh. Tidak ada tempat lain untuk kita datang bisa bersandar. Tidak ada tempat lain yang bisa menjadi andalan kita. Tuhanlah satu-satunya tempat, Tuhanlah satu-satunya sandaran, Tuhanlah satu-satunya harapan kita dan tidak ada yang lain. Karena itu daripada kita terus memberontak mencari jalan sendiri yang memuaskan keinginan daging dan kemauan kita, hari ini mari kita belajar taat. Tundukkan keinginan daging dan segala pikiran logika kita dan belajar taat kepada kehendak Tuhan sekalipun itu terasa sulit. Tapi waktu kita mau, maka Tuhan menjadi satu-satunya andalan. Jangan lihat Mesir sebagai tempat yang sangat indah dan menjadi tempat kita lari atau mencari perlindungan. Hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk kita mencari perlindungan dan pengharapan. Jangan pernah bodoh dengan menyerahkan diri kepada keinginan daging atau apalagi kehendak setan. Mari kita kembali kepada kehendak Tuhan. Karena dialah satu-satunya sumber pengharapan di hidup kita. Dialah satu-satunya sumber kekuatan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman ini. Saudara, biar kita mau berkata pada Tuhan hari ini, satu-satunya yang kuandalkan Tuhan, satu-satunya yang kami harapkan Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Malam ini kami datang kepadamu membawa seluruh iman kami Bapa. Nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu atas kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi saudara, mari katakan di hadapan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Kami tahu ketika kami menaruh iman kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan, penghiburan, keselamatan kami, maka kami akan melihat Tuhan bekerja.
Engkau bekerja dari keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, semua hidup takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa menaruh harapan kami pada yang lain kecuali kepada Tuhan. Berkati para suami menjadi suami-suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut Tuhan. Masa depan mereka diberkati, jodoh mereka diberkati Tuhan. Berdoa buat seluruh keluarga besar kami, Bapak, orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja. Tuhan terus menjagai dengan damai sejahtera. Biarlah mereka boleh terus hidup di dalam kesehatan, sukacita. Berkati seluruh keluarga besar kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, di rumah sakit ataupun di ranjang, di atas tempat tidur, di rumah, dimanapun berada. Tuhan menjamah semua mereka yang sedang mengikuti mesbah doa malam ini dalam keadaan sakit. Sakit apapun Tuhan, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kita minta anugerah kuasa Tuhan turun dan bekerja atas hidup kita. Kami memohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Kalau penyakit ini datang karena dosa pelanggaran kami minta pengampunan Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjagai keluarga kami, Bapa. Kesembuhan jiwa yang terutama terjadi. Kami berdoa, segala amarah, kekecewaan, kepahitan, kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan jiwa kami sehingga tidak ada amarah, terutama kecewa kepada Tuhan. Dan juga kecewa dan marah kepada sesama. Kami mau buang segala penyakit hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap anggota keluarga kami. Dan semua orang-orang yang sedang mendengarkan dan mengikuti mesbah doa malam ini, yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang sedang mengharapkan pertolongan dari Tuhan dalam kesehatan mereka, hutang piutang keuangan, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan dosa-dosa kemabukan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, rokok, dan pengaruh obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan dan kekecewaan. Kami datang hari ini di hadapan-Mu, Bapa. Semua WA, SMS yang sudah masuk, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan Tuhan. Yang terikat dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menjamah. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, namun kuasa Tuhan bekerja ketika mereka mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Bagi mereka yang berkekurangan hari-hari ini, Tuhan menjadi penolong. Ketika mereka datang kepadamu mengandalkan Engkau, Tuhan menjadi penolong bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Juga kami berdoa Bapa, untuk setiap mereka merindukan punya keturunan dalam nama Yesus, segala roh kemandulan dipatahkan, hancurkan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Kami percaya anugerah Tuhan turun melimpah bagi bangsa kami. Bagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, berikan damai, sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan Tuhan sempurna dan hikmat untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan keputusan dan arahan dari Tuhan, membawa bangsa ini Tuhan untuk boleh mencapai rencana Tuhan yang sempurna. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, juga Tuhan memberkati seluruh pejabat-pejabat di atas bangsa kami, semua mau bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Berkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan menjaga kesatuan NKRI. Dalam nama Yesus ada kesatuan dan kerjasama yang baik. Segala kuasa-kuasa yang coba memecah belah atau apapun kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati seluruh tim medis yang ada Tuhan yang menangani COVID-19. Kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID. Dalam nama Yesus hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi para dokter, perawat. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan.
rencana dan kehendak Tuhan akan digenapi bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Menangani COVID ini, kami percaya Tuhan punya cara. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk setiap Tuhan benua-benua juga yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan melindungi dan menjagai. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Bapa, mampukan setiap kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tidak ada kematian massal karena COVID di seluruh dunia, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami mau terus Tuhan menjadi saksi-Mu. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jagai, terpelihara, tidak bercacat celah sampai kedatangan-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia berdoa dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga disertai dan diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.